Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Hah? Nggak ada? Saya Ustaz, jangan ditunjuk-tunjuk. Orang Indonesia kan lagi. Faslun, ay fasilun, gitu ya. Faslun atau fasilun, maknanya farikun, ya, yang memisahkan atau yang membedakan antara yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Nah, itu makna dari faslun. Fi amsilati tasrifi hadhil af'al, yaitu membahas tentang amsilah tasrif hadhil af'ali. Ya, apa namanya? Amsilah ay auzan, wazan-wazan fi'il yang ada di fiil-fiil, ya, fiilnya mau itu apa, sulasi atau rubai, mau dia yang mujarrad atau yang mazid gitu. Nah, artinya ketika kamu mengubah fiilnya ini, maka nanti dia akan apa namanya, berubah menjadi bentuk yang lain, seperti dari madhi ke mudhari'. Nah, itu maksudnya amsilatu tasrif hadhil af'al. Oke. Amal madhi. Oke, apa namanya yang pertama? Amal madhi fa huwal fi'lul ladzi dalla ala ma'nan wujida fi zamanil madhi. Oke. Kita ta'rif ya, ta'rif daripada fi'il madhi. Jadi ada madhi, mudhari', amr, kemudian apa? Nahi, kemudian nanti isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, juga isim zaman. Nah, ini pembahasannya ada di sini semua. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih yang didahulukan madhi daripada selainnya? Yang pertama, karena madhi adalah aslun, ya, binisbah, dilihat daripada ke kawan-kawannya yang lain tuh, mudhari' dan juga amr dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena mudhari' itu diambil dari madhi, diambil dari apa? Fi'il madhi itu. Dan juga yang seterusnya tuh, madhi, mudhari', amr itu diambil dari mudhari', ya. Amr itu kan nanti diambil dari mudhari', ya, fi'il amr diambil dari mana? Dari mudhari'. Nah, isim fa'il juga semuanya diambil dari mudhari', kayak gitu. Nah, karena semuanya itu diambil dari mudhari' dan juga siapa namanya, mudhari' diambil dari madhi, otomatis semua aslunnya, ya, semua far'unya itu isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya itu menjadi fara' daripada madhi, tapi biwasithah, kayak gitu ya, bukan mubasyarah. Nah, itu apa namanya maksudnya. Oke. Jadi alasan itu fi'il madhi ditaruh depan, ya, diletakkan di dahulu, di pertama. Amal madhi fa huwa al-fi'lul ladzi dalla ala ma'nan wujida fi zamanil madhi. Fi zamanil madhi. Nanti ada tambahan ta'rif. Kayaknya beda posisi ini ya. Ini apa yang diangkut nih? Cek suaranya ya? Iya. Enggak, biar wangi ya. Ini enggak apa, mohon maaf ini kalau tulisannya miring ya. Sama Allah ada kotaknya maka enggak. Oke. Wujida fi zamanil madhi. Nah, atau apa, fi'il madhi itu dia menunjukkan sebuah makna. Nah, yang dimana di dalam fi'il itu juga atau di dalam makna itu juga terkandung ada zaman madhi. Gitu. Nah, itu kan ada madhi. Kemarin kita udah jelasin ya. Nggak boleh mentakrifkan sesuatu
yang dimana mu'arrafnya itu bergantung kepada mu'arif dan mu'arifnya bergantung kepada mu'arraf, ya, atau kita namakan dengan daur, ya, tawaqqufu syai' ala syai' akhar mutawaqqifun alaih. Nah itu ini kan masdi ini mu'arraf. Nah kemudian yang namanya mu'arraf dia bergantung kepada mu'arifnya nih. Lah tiba-tiba ini ada kata madi juga, berarti ini mu'arif bergantung kepada mu'arraf. Nah terjadilah daur di situ. Apa namanya? Yang dimana itu mustahil. Nah makanya di sini kita artikan bahwa madi di sini maknanya lugawi, bukan istilahi. Kalau yang situ madinya ya istilahi, maka masalah tidak ada terjadi daur. Nah fi'il madi itu adalah fi'il yang memiliki sebuah makna satu. Kemudian maknanya ini juga terkandung, ya, ada mengandung zaman madi, mengandung zaman masa lalu, kayak gitu, zaman masa lalu. Contoh misalnya lafaz koma, ya, di sini ada lafaz koma. Lafaz koma. Nah koma ini memiliki makna al-qiyam, makna al-qiyam. Kemudian dia juga punya makna lain, yaitu apa? Ada zaman al-madhi, zamanul madhi. Nah kemarin kita udah bahas bahwa kita tahu makna qiyam itu dari koma itu sendiri, kayak gitu, dari koma itu sendiri. Sedangkan kita tahu dia itu madhi, tahu dari sigohnya, gitu, tahu dari apa? Sigoh, seperti itu ya. Oke. Seperti kalau kita lihat Zaidun, kita tahu makna Zaidun itu syakhsun muayyan dari Zaid itu sendiri, dari lafaz Zaid itu sendiri. Memang lafaznya itu menunjukkan sebuah makna, seperti itu. Nah, begitu juga di koma, di fiil koma, kita tahu makna qiyam itu dari lafaz koma itu sendiri. Memang lafaz koma itu menunjukkan makna qiyam, atau yang kita katakan dengan dal, ya, madlulnya al-qiyam. Nah sedangkan zamannya kita tahu dari sigohnya, bahwa yang menunjukkan sigoh fa'ala itu menunjukkan arti masa lalu atau madhi. Nah itu seperti itu. Oke, itu kira-kira makna daripada fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan sebuah makna. Wujida fi zamanil madhi, dengan kata fi zamanil madhi itu mengeluarkan dua fi'il. Yang pertama fi'il mudhari', yang kedua fi'il amr, kayak gitu. Fi'il mudhari' itu kan menunjukkan zaman hal dan mustakbal. Yang kedua fi'il amr menunjukkan zaman hal, zaman istiqbal, kayak gitu. Dilakukannya yang akan datang, tapi perintahnya sekarang, perintahnya hal, kayak gitu. Perintah kepada mukhatabnya. Nah, terus di sini misalnya ada sebuah ungkapan, ya, ada sebuah ungkapan lam, ya, lam tadrib, lam tadrib. Nah, kemudian di sini ada man jadda wajada. Oke, terus apa lagi? Lam tadrib man jadda wajada. Itu dulu deh. Nah, di sini tadrib itu fi'il mudhari' ya. Tadrib itu fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' di sini itu maknanya bukan hal atau istiqbal, melainkan maknanya itu adalah madhi. Kenapa? Karena dia kemasukan apa? Lam. Karena lam itu qalbul mudhari' al-mudhi, gitu ya, atau al-madhi. Dia mengubah zaman mudhari' menjadi masa lalu. Selain dia menafikan, nanti ada pembahasannya di sini. Nah, begitu juga man. Man jadda wajada, mannya syart, kayak gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh? Perbuatan sungguh-sungguhnya udah terjadi apa belum? Belum. Baru siapa? Orang yang bersungguh-sungguh. Manijtahada najaha. Siapa yang apa? Bersungguh-sungguh dia akan najah. Perbuatan sungguh-sungguhnya belum terjadi, kayak gitu. Nah,
di sini kan ada apa? Ada man, jadda, wajada. Berarti di sini jadda fi'il madhi yang tadinya zamannya madhi berubah jadi apa? Jadi mudhari, jadi hal atau istiqbal kayak gitu. Nah di sini yang tadinya hal atau istiqbal berubah jadi mudhi. Berarti takrif daripada fi zamanil madhi itu yastamil ini nih, mencakup pola tadrib kayak gitu. Kemudian selanjutnya ini sighahnya, sighah fi'il madhi ternyata juga bisa bermakna istiqbal kayak gitu dengan dalil kemasukan man ya hakaza. Nah apakah ta'rif ini mencakup fi'il mudhari ya, dan juga yang ini enggak masuk ini dulu. Apakah ta'rif ini mencakup fi'il mudhari? Maka kita jawab, ya lam tadrib tetap kita katakan dia tidak masuk ke dalam fi'il mudhari, ke dalam fi'il madhi, ta'rif fi'il madhi, ta'rif yang ada di lam tadrib. Kenapa? Karena lam tadrib ya, lam tadrib itu dalalah yang ada di tadrib bukan dalalah bil wadha gitu. Ya, bukan bil wadha. Tahu wadha? Bil wadha. Tahu ya? Apa namanya? Bil wadha. Misalnya di sini ada wadi ya. Wadi. Di sini ada wadi. Ini ada wadi ya. Oke. Ini contohnya aja, contohnya. Dia meletakkan lafaz koma misalnya. Contoh. Kemudian untuk makna al-qiyam, dan juga untuk makna al-mudhi, untuk makna masa lalu. Contohnya seperti ini wadi. Nah, wadi meletakkan lafaz koma untuk makna qiyam dan juga zaman mudhi. Nah inilah wadha. Ini aslu daripada fi'il madhi, bahwa yang dimaksud daripada fi'il madhi fi zamanil madhi, zamanil madhinya itu bil wadha, disebabkan oleh wadhanya, maka harus ada bil wadhanya. Nanti kalau kita baca-baca syarah nanti ada tambahan bil wadhanya. Ya, untuk apa? Untuk mengeluarkan ini. Karena lam tadrib dia itu menjadi madhi bukan disebabkan oleh wadha, tapi disebabkan oleh apa? Oleh hal lain, hal yang bukan wadha gitu. Yaitu apa? Yaitu lam. Seperti itu. Sedangkan fi'il madhi dia dibuat memang mengandung masa lampau sejak di wadhanya, sejak dia diletakkan, sejak dia dibuat lafaznya. Hakada. Nah, itulah untuk membantah hal yang seperti ini. Nah, begitu juga majada wajada nanti ketika masuk ke ta'rif mudhari. Ya, masuk ke ta'rif mudhari. Apakah manjada wajana masuk ke dalam ta'rif fi'il mudhari? Maka jawabannya seperti itu juga. Nanti setiap ta'rif yang ada di madhi, mudhari itu ditambahkan dengan bil wadha, ay bidalalatil wadhiyah. Ya, bidalalatil wadhiyah memang peletakan awalnya madhi itu untuk masa lalu. Ya, bukan ditambahkan embel-embel yang lain. Ya, jadi dengan kata bil wadha ini untuk mengeluarkan yang ini lam tadrib dan seterusnya. Hakada. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian kita baca lagi apa namanya? Amal madhi fahuwal fi'lul ladzi dalla ala ma'nan wujida fi zamanil madhi bil wadha, kayak gitu. Bil wadha. Jadi dilihat dari wadahnya, ai bi'tibari aslil wadha. Hakada. Jadi nggak ngelihat ke hal-hal yang lain. Oke, kemudian lanjut. Fal mabni lil fa'il. Oke, sekarang kita udah bahas daripada apa namanya madhi itu tarifnya ya. Sekarang kita bahas madhi itu apa namanya? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan itu kenapa madhi itu mabni kayak gitu. Kenapa mabni apa? Madhi itu mabni. Kenapa mabninya alal fath
kayak gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, sok kalian coba cek di mutolaah di kitab-kitab syurah yang lainnya. Jadi kalian mutolaah silahkan kayak gitu. Apa namanya? Insya Allah kalau di sini kita nggak bisa bahas panjang ya terkait kenapa sih madhi itu mabninya alal fath, terus kenapa sih madhi itu mabni, kenapa dia nggak mu'rab aja kayak apa, kayak si mudhari kayak gitu. Nah itu silahkan kalian bisa cek di kitab-kitab syarah-syarahnya gitu. Oke. Fal mabni lil fa'il minhu makana awwaluhu maftuhan au kana awwalu mutaharrikin minhu maftuhan. Oke. Sekarang kita masuk ke mabni lil fa'il. Nanti ada mabni lil maf'ulnya berarti. Mabni lil fa'il ya minhu diantaranya ya diantara fi'il madhi ini makana awwaluhu maftuhan, yang dimana awalnya itu maftuh ma ai al fi'lul madhi atau al fi'lul ladzi kana awwaluhu maftuhan, itu satu. Au kana awwalu mutaharrikin minhu maftuhan, ya, atau memang yang dimana awal harokatnya itu apa? Fathah. Misalnya contoh minhu awwalu mutaharrikin minhu maftuhan. Kalau yang awaluhu maftuhan itu gampang, kayak fa'ala kayak gitu. Fa'ala, terus apa namanya? Fa'ula dan seterusnya. Awalnya pokoknya fathah. Kemudian makana awalu mutaharrikin, awal harokatnya gitu. Awal harokatnya itu diantaranya ada yang fathah. Contohnya ijtama'a atau iqtadara. Ini contoh aja ini. Nah kalian ini jangan ngelihat jangan ngelihat sama aja. Jangan ngelihat harokat ininya nih, ijtama ini kasroh kok, enggak. Ini tuh nggak dianggap. Jadi harokat ini tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap? Nanti ulama mengatakan bahwa hamzah wasol ini itu tidak dianggap karena dia ini hanya sebagai tambahan aja. Sebagai tambahan. Nah ini hamzah wasol sebagai tambahan. Kenapa dibilang sebagai tambahan? Karena ini sukun nih, udah jadi sukun. Huruf aslinya kayak gitu. Makanya dia dijadikan sebagai tambahan. Nah kemudian yang kedua, bahwa nanti ketika dia kemasukan huruf yang lain, ini nggak dibaca hamzah wasolnya. Contohnya fajtama'a, wajtama'a. Nah itu nggak dibaca, jadi nggak dianggap. Maka yang dimaksud makana awal mutaharrikin minhu maftuhan itu yang di sini nih, di ta-nya. Nah ini nih, awal tambahannya ada di sini, awal harokatnya ada di sini. Awal mutaharrikin minhu maftuhan. Nah ini. Kenapa kok ini? Ya, kan dia tambahan juga. Ini aja tambahan gak dianggap. Kok ini dianggap? Nah ini dijawab karena dianggap, karena dia memberikan makna. Yang memberikan makna itu bukan hamzah wasolnya, guys. Tapi yang memberikan makna itu adalah ta-nya. Ya, yang memberikan makna itu ta-nya. Mutawaahnya itu ada di ta, bukan di hamzahnya, bukan di hamzah wasolnya. Nah seperti itu. Makanya jawabannya maka yang awalnya harokatnya itu mulainya dari ta, tadaro kayak gitu. Ijtama'a, tama'a, hakada. Oke. Misaluhu, contohnya nasoro, nasoru. Ini tasrif apa nih? Istilahnya apa lugawi? Lugawi ya. Nasoro, nasoru apa nih? Nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Waqis ala hada. Oke. Nah, terkait nasoro ini kan yang kemasukan mudhari ya, yang kemasukan domir. Kalian kalau misalnya mau tahu kayak alasan-alasan sebenarnya kan kayak sorof itu kita intinya itu belajarnya bagaimana ini sebuah kata ini berubah gitu aja ya. Kemudian kalau misalnya ada sebuah alasan-alasan kayak kenapa nasoro, nah terus nasoru, kenapa di waw itu tuh ada alifnya kayak gitu ya. Tujuannya apa? Nanti katanya tujuannya itu untuk membedakan antara waw jamaah dengan waw atof gitu.
dengan waw atof. Nah itu makanya alifnya itu alif lit tafriq gitu. Nah, ya untuk membedakan antara waw jamak dengan waw atof, makanya dikasih la alif atau dinamakan dengan aliful itlaq gitu. Nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta. Nah, kenapa sih ta ta'nis dikasih kalau mu'annas dikasih ta ta'nis kayak gitu? Nasorota, nah nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasortina, dan seterusnya. Kenapa sih ketika di nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorta, kenapa disukunkan? Kenapa enggak di nasorota, nasorotuma, nasorotum kayak gitu? Dan nasoroti, nasorotuma, nasorotunna, kenapa disukunkan gitu? Nah itu disukunkan karena apa? Karena biar tidak ada arba'i tatawali, arba'i mutaharrika, tidak ada 4 harokat berturut-turut. Karena kalau ada 4 harokat berturut-turut, nanti itu dianggapnya apa? Satu kalimat kalimatil wahidah, seperti satu kalimat gitu. Padahal di situ ada dua kalimat, itu satu. Kemudian yang kedua, domir mukhatab ya contoh, atau domir apapun ketika di tasrif lughawi, domir itu ketika dia sudah masuk ke dalam fiil atau disambungkan kepada fiil, maka domir itu kal juz'i minhu, bagian daripada fiil. Makanya nanti dalam nahwu nggak boleh atofnya, nggak boleh domir domir ini diatofkan. Contoh misalnya nasorta wa zaidun, nggak boleh. Makanya kenapa? Karena ta atau domir yang ada di situ sudah menjadi bagian atau seperti bagian daripada fiilnya itu sendiri. Maka nggak boleh nasorta zaidun, kecuali kalau mau takkid. Ya, kecuali kalau takkid, nasorta anta, nah itu baru boleh. Nasorta anta itu boleh. Tapi kalau dia mau diatofkan itu nggak boleh. Nasorta wazain itu nggak boleh dalam nahwu, itu haram gitu. Haram. Kalian nanti silahkan cek buku-buku nahwu, nggak ada tuh nasorta wazaidun, itu nggak ada, nggak boleh diatofkan. Nah itu alasannya, karena domir itu sudah seperti bagian daripada fiil madinya itu sendiri. Dan nasorna, nasortum, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna gitu. Nah, alasan-alasan lainnya kayak kenapa sih harus khotob mudzakkar harus nasorta, muannas harus nasorti, dan seterusnya, itu disilahkan di mutolaah, di mutawalat gitu ya. Waqis ala hada. Oke, kiaskan yang lainnya, fiil-fiil madhi yang lain yang sulasi, ya sulasi mujarrad itu seperti yang ini kayak gitu. Jadi doroba berarti dorobta, dorobtuma, dorobtum gitu. Ya kemudian tapi kalau kalau kita lihat di waktu itu ada yang tahu ya nyanyian pramukanya ini, nyanyiannya tahu nggak? Ya, tapi dia tasrif itu tasrif istilahi. Nasoro, nasoru, nasron, nasoro, nasoru, nasron, wadaga mansurun, unsur la tansur, wadaga mansurun, unsur la tansur, huwa huma hum hiya huma huna. Nah itu anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, itu nyanyinya World Cup ya, Piala Dunia. Gimana negara kita nggak lolos ini? Kalau ingat itu mood jadi nggak enak tuh. Kita yang nonton juga bete ini. Dah. Waqis ala hada. Oke. Kemudian di sini apa? Fa'lala ya. Fa'lala wa tafa'lala wafta'ala waf'alalla wastaf'ala waf'alalla. Kemudian itu apa? Waf'ala ya. Wala tu'tabar. Nah itu tadi yang saya katakan, wala tu'tabaru harakatul alifat fil awail. Jadi harokat alif tuh yang kalian baca, yang teman-teman baca dari situ, ifta'ala, if'alalla ya. Jadi tetap awalnya itu maftuh. Ya ifta'ala berarti ta'ala, if'alalla, alalla kayak gitu. Makanya wala tu'tabaru harakatul alifat fil awail. Alasannya kenapa? Nafa'nya ini di
fa ini li ta'lil, fa-nya lil illah. Fa innaha zaidatun tasbutu fil ibtida, karena awalnya sukun aja kan kaidahnya kemarin nggak mungkin apa al huruf apa al kalimat la al mustahil tabda'u bisakin, mustahil dia dimulai dengan sukun, maka mau nggak mau ditambahkan hamzah wasal ya, hamzatul wasal. Tasbutu fil ibtida wa tasqutu fid darji, dadatai fi wastil kalam. Nah itu tadi kan satu pertama dia zaidahnya nggak memberikan makna gitu. Nah kemudian yang kedua dia tasqutu fid darji, dia hilang, nggak dianggap ketika fid darji ai fi wastil kalam, dar itu di tengah-tengah kalam kayak gitu, makanya dia nggak dianggap. Oke, jadi dia ada di awal kalam karena kita butuh ya, tadi alasan karena ada yang sukun. Oke, wal mabni lil maf'ul minhu ya, kemudian mabni lil maf'ul daripada fi'il muta'an fi'il madhi wa huwal fi'lul ladzi yusamma fa'iluhu wa huwa ma kana awwaluhu madmuman. Nah ini yang pertama yang sulasi ya apa namanya, makana awalu mabni lil maf'ul atau naibul fa'il al fi'lul ladzi atau al fi'lul ladzi lam yusamma fa'il. Yang menamakan naibul fa'il siapa? Ibnu Malik ya, beliau yang pertama kali menamakan naibul fa'il itu Ibnu Malik. Maka kalau kalian buka kitab-kitab sebelum Ibnu Malik namanya itu al fi'lul ladzi lam yusamma fa'ilu, tapi kalau kalian buka alfiyah apa naibul fa'il itu lebih aksar, lebih ringkas daripada ulama-ulama yang sebelum beliau kayak gitu. Nah dari Ibnu Malik inilah muncul namanya naibul fa'il ya. Kemudian kalau naibul fa'il itu mencakup apa aja? Naibul fa'il itu nanti mencakup masdar, masdar, zorof dan juga jar majrur. Karena kan nanti naibul fa'il itu atau yang menggantikan fa'il ini enggak cuman maf'ul. Sedangkan kalau kita pakai namanya mutaqaddimin sebelumnya Ibnu Malik itu al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu, itu enggak mencakup apa? Enggak mencakup jar majrur. Enggak mencakup apa? Jar majrur. Kenapa? Karena jar majrur bukan maf'ul. Kayak gitu. Makanya naibul fa'il itu pertama aksor, yang kedua mencakup zorof, jar, majrur dan juga masdar. Tapi kalau maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu hanya mencakup masdar, zorof aja. Tapi jar majrur nggak masuk. Kayak gitu. Nah itu ya apa namanya, penamaan yang begitu dakik daripada Ibnu Malik. Wa huwal fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluh. Di situ kalian ada lamnya nggak? Alladzi lam yusamma fa'iluh ada nggak? Ada ya. Di nuskha saya soalnya nggak ada ya. Wa huwal fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluh wa huwa ma kana awwaluhu madmuman. Ka fu'ila wa fu'lila ya, wa apa nih? Wa uf'ila ya. Wa fu'ila ya, awalnya itu madmum, baik itu yang di mujarad atau yang di mazid. Wa fu'ila wa tufu'ila wa tufu'ila wa tufu'lila. Nah itu yang pertama. Au kana awwalu mutaharrikin minhu madmuman, atau memang awal harokatnya itu ya dari fi'il madhi itu dia madmum. Contohnya uftu. Nah itu dari tu'ilanya, bukan dari ufnya ya, bukan dari uftu'ilanya. Was tuf, nah wa us tuf'ilanya, bukan di usnya gitu. Nah makanya wa hamzatul wasl. Nah kenapa hamzah wasl itu dhammah? Wa hamzatul wasli apa? Tatba'u hadal madmuma, dia mengikuti yang dhammah itu, yang harokat di ketiganya itu. Oke. Fil dhammi wa ma qabla akhirih, dan sebelum akhirnya yakunu maksuran abadan ya, dia akan apa namanya, selamanya dia kasrah ya. Taqulu nusira zaidun wastukhrijal malu ya, ustukhrijal malu, nusira zaidun wastukhrijal malu, hakada. Oke, sudah selesai. Kita pembahasan fi'il madhi selesai, kemudian kita akan masuk ke fi'il mudhari' gitu ya, atau fi'il mudhari'.
fi'il mudhari. Ada pertanyaan nggak? Lanjut ya. Kalau nggak ada. Wa ammal mudhari'u. Adapun mudhari'. Ya ini kalau teman-teman ya kalau belajar bahasa Arab ya pertama khususnya kitab-kitab yang menunjang malakah kita gitu khususnya bahasa Arab. Jadi supaya bukan hanya sebatas kita pahami gitu, tapi juga kita praktekin. Karena tujuan kita ini mempelajari bahasa Arab itu bagaimana caranya kita mengungkapkan sebuah kata dalam bahasa Arab secara fasih gitu. Bukan hanya paham, paham. Mendengar kita paham, tapi kita prakteknya juga. Ngomongnya juga harus sesuai gitu. Jadi nggak apa-apa kalian misalnya setiap pagi ada misalnya contoh setiap pagi subuh ya itu kegiatan namanya Sobahul Lugha misalnya gitu, adalah kegiatan pagi bahasa. Jadi di situ ada kalian berdialog selama 10 menit. Enggak itu tuh supaya nih lisan kita menjadi terbiasa dalam berbicara bahasa Arab. Jadi kalau dialog sama orang, sampai saya dengar ya waktu naik trampo tuh dengar ada orang ngomong saking mungkin saya nggak tahu ini kenapa ya, dia ngobrol sama orang wafidin yang lain, tahu orang Malay atau saya nggak tahu alam. Jadi dia ngomong uang kamu berapa ya, pokoknya ini 10 juta. Wah, 10 juta kata gitu. Kita yang dengar mana ngomongnya kenceng banget lagi dengan PD-nya gitu. 10 juta, astagfirullahaladzim. 10 juta dari mana ini 10 juta? Iya. Kita juga yang orang Indonesia bingung gimana orang yang selain Indonesia itu. Ya salah itu. Ya Allah ini. Ya itu ya, jadi karena mungkin belum dilatih. Apa 10 juta bahasa Arabnya? 10 miliun ya. 10 miliun rupiah. Kalau 100.000 mi'atu alf gitu ya, mi'atu alf rupiah. Itu kan hal-hal yang sederhana itu ternyata nggak bisa kita ungkapkan gitu. Ternyata kita hanya bermodalkan paham. Jadi kalau kalian teman-teman ini belajar, salah satunya itu bukan hanya fahmul masail, tapi itu tarsihul malakah. Karena kan salah satu daripada makna ilmu itu pertama idrok, kamu tahu ilmu nahwu, ya tahu deh ilmu nahwu. Kemudian selain kamu hanya tahu ilmu nahwu dan sorf, kamu juga tahu fahmul masailnya. Kemudian step ketiganya habis itu apa? Tarsihul masailnya. Tarsih ima dengan kitabah atau dengan apa? Dengan lisan atau dengan muhadatsah gitu. Jadi jangan la takhafu ala bi antatakallam bil lughatil arabiyyah gitu. Jadi jangan takut untuk berbicara bahasa Arab gitu. Ya mungkin kalian nggak apa-apa, misalnya kalau saya boleh saran ya, misalnya kalian ini ada di suatu ketika di bulan depan atau bulan apa, kalian ada aja namanya camping bahasa ya. Jadi selama sehari itu full ngomongnya bahasa Arab ya, camping bahasa. Kan terserah mau di sini, mau di Konatir ya, mau di Nil, mau bikin tenda ya, pokoknya terserah, yang penting camping. Kalau di sini juga nggak apa-apa gitu, yang penting bagaimana caranya satu hari itu ngomong bahasa Arab. Nah itu sangat penting ya, karena kita ini kalau saya boleh lihat jago nih membaca kitab nih, siapa sih yang nggak bisa? Ya kalian mau yang laki-laki atau yang perempuan pasti saya sangat husnuzon ini ya, jago baca kitabnya gitu. Tapi kalau untuk dilatih ngomong bahasa Arabnya ya boleh satu orang ini jelasin pakai bahasa Arab. Ya jangan ngomong 10 juta lagi. Allahu Akbar, ya Allah, 10 juta itu gimana ceritanya itu ya? Mungkin gara-gara Indonesia kalah ini jadi begini. Wa amal mudhari'u. Oke. Adapun mudhari' bahwa maka fi awalihi ihdaz zawaidil arba'. Ya, pokoknya di awalnya itu ada tambahan 4. Wahiyal hamzah wan nun wa ta wal ya yajma'uha anaitu au ataina au nakti gitu. Jadi fi'il mudhari' itu adalah fahuwa al-fi'lul ladzi kana fi awwalihi, di awalnya itu ada salah satu tambahan yang 4, yaitu hamzah, nun, ta dan ya, yang dimana dikumpulkan jadi anaitu au ati ataina au nakti. Nah udah. Oke. Tambahan-tambahan itu memunculkan sebuah pertanyaan. Misalnya kayak contoh akroma kayak gitu.
akroma, kemudian ada apa? Ada lagi taba'ada, ya taba'ada itu kan tambahan juga tuh, tambahannya pakai ta itu. Nah kemudian terus apa? Terus lagi ada taba'ada di sini apa? Takasaro gitu, tafa'ala, wazan dari tafa'ala. Nah itu kenapa kok seperti itu? Nah, kemudian dijawab bahwa kamu menambahkan ihdaz zawaidil arba, salah satu dari 4 tambahan ini, itu tujuannya biqasdil mudhara'ah. Tujuan itu apa? Untuk mengqasad mudhara'ah. Kayak gitu. Tujuannya untuk mudhara'ah ya. Tapi kalau misalnya kayak akroma, taba'ada itu kan tujuannya bukan untuk mudhara'ah. Tujuannya untuk memberikan makna baru, yaitu hamzahnya li ta'diyah misalnya. Ya, apa namanya? Dan takassaro tujuannya untuk apa? Untuk mutawa'ah misalnya, atau untuk li takalluf dan seterusnya. Makanya di situ ada apa namanya? Penegasan bahwa penambahan ihdaz zawaidil arba itu untuk mudhara'ah. Kalau nggak ada tujuan mudhara'ah berarti nggak masuk fi'il mudhari', kayak gitu, meskipun hurufnya sama. Hakadha. Oke. Fal hamzah lil mutakallimi wahdah wan nunu lahu idza kana ma'ahu ghairu, ya wan nunu nun mudhon nun jamak nahnu gitu maksudnya. Wa nunu lahu idza kana ma'ahu ghairu, ai idza kana ma'al mutakallimi ghairuhu, yaitu ghairul mutakallim. Wa ta'u lil mukhatabi mufradan wa musannan wa majmu'an mudzakkaron kana au muannasan. Nah itu ta. Walil ghaibatil mufradah, ya ada juga ghaibat mufradah. Wali musannah, ada juga untuk musanna. Wal ya'u lil ghaibil mudzakkar mufradan wa musannan wa majmu'an. Wali jam'il muannasatil ghaibah. Nah itu. Nah, kemudian zaman mudhari', wa hadza yasluhu lil hal wal istiqbal. Jadi zaman mudhari' itu enggak apa-apa, kita coret-coret. Mudhari' itu zamannya kan apa namanya? Ada hal atau al istiqbal. Ada hal, ada istiqbal. Nah, hal ini namanya ihtimal. Artinya itu mudhari' bisa ke hal, bisa juga ke istiqbal. Selama tidak ada qaid yang menyatakan fi'il mudhari' itu menunjukkan hal atau istiqbal, kamu nggak boleh mengatakan fi'il mudhari' di situ maknanya hal. Contoh, misalnya yaf'alu Zaidun. Nah di sini kamu nggak boleh mengatakan yaf'alu di sini zamannya hal. Kenapa? Karena nggak ada qaid yang menyatakan yaf'alu itu menunjukkan hal. Begitu juga kamu nggak boleh mengatakan yaf'alu itu istiqbal karena nggak ada qaid yang menyatakan yaf'alu itu untuk istiqbal, kecuali kalau ada qarinahnya. Nah, qarinah si mutakalim kepada si sami', dan si sami' paham bahwa yang disampaikan oleh mutakalim mudhari'nya itu menunjukkan hal misalnya. Seperti itu. Contoh apa namanya? Yahujju Zaidun. Nah, mutakalim mengatakan itu Yahujju Zaidun. Oh, berarti sekarang nih mutakalim menyampaikan seperti itu. Oh, berarti di sini yahujju mana istiqbal. Tahu dari mana? Ada qarinahnya di situ. Karena haji dilakukan ya di bulan haji. Sekarang kan bukan bulan haji. Nah, itu seperti itu. Berarti apa namanya? Kalau ada qarinahnya seperti itu. Nah, imma qarinahnya itu nanti bersifat lafziyah. Ya, contoh yaf'alu Zaidun al-an. Yaf'alu Zaidun al-an berarti di sini sudah dipastikan yaf'alu bermakna hal. Itu. Makanya di situ menggunakan yasluh. Boleh, bisa digunakan hal atau istiqbal atau ihtimal, ada terkandung memiliki makna hal atau istiqbal. Nggak boleh kita asal serta-merta mengatakan yaf'alu Zaidun. Oh, yaf'alu Zaidun, yaf'alu maknanya hal. Nggak bisa kita katakan zamannya seperti itu, dipastikan secara langsung tanpa ada qarinah atau ada qaid yang mengikatnya. Wa hadza yasluhu lil hali wal istiqbal. Taqulu yaf'alu al-an. Nah itu al-an. Kenapa dinamakan hal di sini? Karena ada qaid aniyah gitu. Ada qaid al-an.
Wa yusamma halan wa hadiron, dinamakan dengan hal dan juga hadiron juga, karena hadir itu ya sekarang artinya. Wa yaf'alu godan. Nah, ini ada qaid godannya. Kalau ada qaid godannya baru dikatakan istiqbal. Tapi kalau nggak ada, nggak bisa kita katakan itu istiqbal gitu. Wa yusamma mustaqbalan. Fa idza adkhalat alaihi sinu au saufa faqulta sayaf'alu au saufa yaf'alu ikhtassa ikhtassa bi zamanil istiqbal. Wa idza adkhalat alaihi lam ikhtassa bi zamanil hal gitu. La yaf'al itu la yaf'al, karena la yaf'al itu selain menunjukkan taukid dia juga menunjukkan makna hal gitu, hal. Oke. Fal mabni lil fa'il, ya bentuk mabni lil fa'il daripada mudhari' itu makana harful mudhari'ah minhu maftuhan illa makana madhihi ala arba'ati ahruf. Jadi haruf mudhari'ah itu ada yang dimaftuhkan diantaranya, kecuali kalau dia itu madi mujarradnya ya kalau kemasukan tambahan ya arba'ati ahrufin. Fa inna harfal mudhari'a minhu yakunu madmuman abadan. Ya, contohnya pokoknya yang 4 huruf, pokoknya semuanya didomahkan. Yudahriju wa yukrimu wa yuqatilu wa yufarrihu. Wa alamatu bina'i hadhil arba'ah lil fa'il kaunul harfil ladzi qabla akhirih maksuron abadan. Ya, pokoknya bina daripada yang 4 ini, yang 4 huruf ini ya mudhari'ahnya, sebelum huruf akhir itu selalu kasroh. Nah gitu. Nanti tujuannya untuk membedakan antara bina lil fa'il dengan bina lil maf'ulnya. Ya. Maksuron abadan, misaluhu man yaf'alu nahu yansuru yansurani yansuruna tansuru tansurani yansurna tansuru tansurani tansuruna tansurina tansurani tansuruna ansuru nansuru. Nah itu waqis ala hada yadribu ini apa nih? Yadribu apa yudribu itu? Yudribu ya. Ya, yudribu wa yu'allimu wa yudahriju wa yukrimu wa yuqatilu wa yufarrihu wa yatakassaru ya. Wa yataba'adu wa yanqati'u wa yajtami'u wa yahmaru wa yastakhriju wa yashawshibu wa yaqansisu wa yaslanqa wa yatadahraju wa yahranjimu wa yaqsha'iru. Nah itu dan seterusnya. Oke. Wal mabni lil maf'ul. Sekarang mabni lil maf'ul. Mabni lil maf'ul itu maka harful mudhari'ah minhu madmuman. Huruf mudhari'ahnya itu diantaranya ada yang madmum. Wa ma qabla akhirih maftuhan nahu yunsaru wa yudahraju wa yukramu wa yufarrahu wa yuqatalu wa yustakhraju. Nah itu kan untuk menandakan bahwa mau dia yang sulasi, mau dia yang rubai, mau dia yang mujarrad, mau dia yang mazid, mabni lil maf'ulnya semuanya sama. Ya, difathahkan sebelum akhirnya untuk membedakan antara yang mabni lil maf'ul dengan yang mabni lil fa'il yang ada di arba'ah huruf 4 itu. Ada di yudahrid, yaitu yudahraj dan seterusnya. Oke. Wa'lam. Nah, sekarang kita masuk ke huruf-huruf yang memasuki ke fi'il mudhari'. Makanya ini penting. Wa'lam. Kalau kata ada i'lam berarti itu penting. Tanbih, di situ ada hal yang penting. Wa'lam annahu yadkhulu 'alal fi'lil mudhari'i ma. Wala itu fa'il dari yadkhulu. Ya. Ketahuilah bahwa ada annahu dhamir syan. Yadkhulu fil 'alal fi'lil mudhari'i ma wala. Ya, bahwa ada yang masuk ke ma dan juga la gitu. Annafiyatani. Ya, annafiyatani, di mana dua-duanya itu memiliki mana nafi bukan nahi. Karena kalau nahi nanti akan mengubah sighahnya. Fala yughayyirani sighatahu. Nah, dua-duanya itu tidak mengubah sighah daripada fi'il mudhari'nya.
taqulu la yansuru, la yansurani, la yansuruna ila akhiri, kayak gitu. Nah sekarang fi'il mudhari, ada yang bisa jawab nggak fi'il mudhari kenapa dia itu mu'rab? Ada yang bisa menjawab kenapa fi'il mudhari itu mu'rab? Wallahu a'lam bis-shawab ya. Insyaallah para akhi-akhi dan ukhti-ukhti bisa menjawab nanti setelah ini. Fi'il mudhari itu kan artinya musyabahah. Mudhari itu artinya secara lugah itu serupa. Nah, kenapa dinamakan fi'il mudhari? Karena dia mudhara'atul isim. Dia serupa dengan isim fa'il. Ya, dari segi harokat dan sakanatnya. Harokat dan sakanat. Contoh, doribun yadribu. Ya, harokat. Do-nya kan harokat. Alif yang ada di fa'il itu sukun. Do yad itu sukun. Rohnya berharokat. Ainnya itu berharokat. Lun berharokat. Bu juga berharokat. Makanya dia dimorok. Yang pertama. Yang kedua karena hurufnya 4. Ya, kalau hurufnya 4 itu udah masuk ke kategori isim. Jadi dia bisa dijadikan mu'rab. Oke. Taqulu la yansuru, la yansurani, la yansuruna, la yansurani, la yansuruna. Itu la nafi itu dia apa namanya? Cuman kalau yang masuk ke fi'il mudhari kebanyakan itu la nafi. Kalau ma biasanya itu masuknya ke fi'il madhi. Itu ma, koma, ya. Kalau ke fi'il mudhari itu sangat jarang. Nanti kalau ada di durusul balaghah itu dibahas tuh. Apa namanya di dalam hamisnya atau footnote-nya perbedaan antara la nafiyah dengan ma nafiyah. Nah, la nafiyah kebanyakan itu masuknya ke fi'il mudhari. Sedangkan ma itu masuknya ke fi'il madhi gitu. Tapi masuk ke fi'il mudhari ma nafiyah ini masuk tapi jarang gitu. Jarang agak. Oke. Wa yadkhulul jazimu alaihi. Nah, itu yang pertama dia kemasukan ma dan la nafiyah. Kemudian yang kedua wa yadkhulul jazimu alaihi. Ya, dia kemasukan yang menjazamkan alaihi. Fayahdifu minhu harakatal wahid. Akhirnya dari fi'il mudhari yang jazim ini membuang harokat, satu harokat yang ada di fi'il mudhari. Wa nunat tasniyah, dan juga membuang nun tasniyah. Wal jam'al mudzakkar wal wahidah al mukhatabah. Ya, membuang apa namanya nun yang ada di muannas al mukhatabah, yaitu wala yahdifu nuna jama'atil muannas fa innahu dhamirun kal wawi fil jam'il mudzakkari fayasbutu ala kulli halin. Taqulu lam yansur. Nah, itu lam yansur itu kan dibuang harokatnya tuh, satu harokatnya. Lam yansura. Nah, itu kenapa nunnya dibuang nih? Nun yang ada di af'alul khamsah. Karena nun yang ada di af'alul khamsah itu bimanzilatil i'rab. Dia sama bimanzilati harokatil i'rab. Dia itu sama seperti harokat i'rab. Makanya dia kemasukan i'rab juga. Maka nun jamak ini dia mau nggak mau dibuang. Mana tadi? Lam yansuru, lam tansur, lam tansura, lam yansurna. Itu lam yansurna. Nah, ini yang nggak dibuang nih lam yansurna nih. Nun niswah itu kenapa nggak dibuang? Karena nun jama muannas dia. Nun jama muannas itu posisinya sama seperti waw jamaah. Beda dengan af'alul khamsah. Af'alul khamsah nunnya itu ya nunnya bukan nun domir tuh. Bukan nun domir. Domir ada di mana? Ya, yaf'alani, domir ada di alif tasniyah. Yaf'aluna, domir ada di waw jamaah. Sedangkan nunnya itu bimanzilati harakatil i'rab. Dia sama seperti harokat i'rab. Makanya gak apa-apa kalau dia dibuang. Karena terkena apa? Terkena mu'rab, terkena i'rab di situ. Makanya kalau yansurna, kalau ditanya kenapa yansurna tidak dibuang, nah, sedangkan yaf'aluna nunnya dibuang semua di af'alul khamsah. Nah, karena nun yang ada di yansurna itu nun domir, sedangkan nun yang ada di af'alul khamsah itu nun i'rab, kayak gitu. Oke, itu satu. Kemudian selanjutnya
Lam, ya lam yang termasuk lam itu maknanya apa? Nafyul fi'al, nafyul hadas, dan juga qalbu al-mudi itu. Pertama dia menafikan peristiwa, yang kedua mengubah zaman mudhari gitu. Contohnya lam yakul, pertama menafikan al-akal, yang kedua mengubah zamannya, dia sebelumnya tidak makan gitu. Tahu ya, lam itu maknanya dari zamannya sampai sekarang, ya itu tidak terputus. Sedangkan lama yakul, antara lam yakul dengan lama yakul, kalau lama yakul itu inqita di halnya, artinya sebelumnya dia tidak makan, lama yakul si Zaid, tapi sekarang dia sudah makan. Nah kalau lam yakul itu dari sebelumnya sampai sekarang dia tidak makan, kayak gitu. Itu perbedaan antara lam dengan lama ya kalau di nahwu. Oke, wa yadkhulun nasibu, kemudian juga dia kemasukan nasab yang menasabkan. Fayabdilu, ya fayubaddalu. Fayabdilu apa fayubaddalu? Fayubdilu minal dhammati nas, ya berarti fayubdilu nasib itu yang merubah dari dhammah menuju fathah, minal dhammati ilal fathah gitu. Wa yasqutun nunat siwa nunil jam'il muannasi, ya makanya nasib ini perannya sama seperti jazim gitu. Dia membuang nun afalul khamsah kecuali nun jama' muannas, nunil jam'il muannasi, fataqulu lan yansura. Nah, lan maknanya apa lan? Lan itu maknanya nafyul istiqbal, tapi bukan alat ta'bid ya, ala wajhi ta'bid. Kan biasanya kita kalau mengatakan lan akul, saya tidak akan makan selamanya, kayak gitu ya. Berarti lan di situ maknanya ala wajhi ta'bid. Itu tuh menurut Zamakhsyari yang mengatakan lan itu ala wajhi ta'bid abadan, kayak gitu. Zamakhsyari mengatakan seperti itu. Ya, tapi kalau jumhur mengatakan enggak, lan di situ cukup maknanya nafyul istiqbal faqat. Dan juga yang kedua takkid, bahwa dia benar-benar tidak ingin melakukan itu. Tidak ingin melakukan itu. Lan yakula Zaidun, Zaid tidak akan makan. Udah, bukan berarti dia nggak akan makan selamanya. Nah itu kalau menurut Zamakhsyari lan itu menunjukkan makna ta'bid. Nah nanti ada ulama yang mengatakan lan itu gabungan antara la dan nun dan seterusnya, tapi si bawah yang mengatakan enggak, lan itu memang aslul wadhnya ya udah lan, nggak dipisahin itu antara lam dan nun dan seterusnya, atau alif dan lam. Oke. Siwa nunil jam'il muannasi, fataqulu lan yansura, lan yansura, lan yansuru, lan yansura, lan tansura, lan yansurna. Oke. Wa minal jawazimi lamul amri, fataqulu fi amril ghaib. Di antara yang menjazamkan itu ada lamul amr. Kenapa di sini disinggung lamul amr? Karena nanti ini yang menjadi perbedaan antara orang Basrah dan Kufah di pembahasan fi'il amr. Jadi pembahasan fi'il amr, makanya disinggung nih. Wa minal jawazimi lamul amr. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa perintah itu terkadang nggak hanya masuk ke dalam mukhatab, tapi juga masuk ke mana? Ke yang gaib gitu, ke yang gaib dan juga ke diri sendiri. Ke diri sendiri juga masuk. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika ada fi'il mudhari kemasukan lamul amr, ternyata fi'il mudhari'nya nggak cuman mabni lil fa'il aja, dia juga bisa masuk ke mabni lil majhul atau lil ma'lum, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, fi'il amr, lamul amr itu nggak masuk ke domir yang mukhatab, dia hanya masuk ke apa? Yang ghaib dan juga yang mutakallim. Ya, makanya di sini fataqulu fi amril ghaib lian suru ya. Linansur, litansura, liansurna. Nah, itu waqis ala hada. Oke.
Ini kita masuk ke yang lamul amr ya. Lamul amr. Lamul amr itu dia kemasukan ke yang goib misalnya. Goib. Liansur. Liansuru. Liansuru. Kemudian yang goibah. Ya, yang goibah. Litansur. Kemudian apa? Litansuro. Liansurna. Nah, kemudian mukhatab enggak. Oke. Mukhatabah enggak. Mutakalim dia masuk. Mutakalim apa? Liansur. Linansur. Meskipun ini jarang terjadi. Kenapa jarang terjadi? Karena memerintahkan diri sendiri itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Liansur, hendaklah saya melakukan. Gitu. Nggak mesti ngomong dulu, gerak aja udah. Iya. Linansur. Nah, linansur. Nah ini dua-duanya masuk ke yang maklum dan majhul juga. Boleh liansur, liunsor gitu. Boleh liunsor, maklum dan majhul. Liansur, liunsor, liunsoro, liunsoru, litunsoro, liunsorna, liunsor, linunsor. Hendaklah saya disuruh. Nah itu baru boleh. Ayo dong suruh saya kayak gitu. Linunsor kayak gitu. Linunsor. Nah itu sedangkan mukhatab dan mukhatabah kenapa di sini nggak dicantumkan oleh musannif? Ya. Mana nih? Kenapa nggak dicantumkan oleh musannif? Mana ini? Karena apa namanya? Mukhatab dan mukhatabah itu khusus sigohnya sudah ada di fi'il amr. Gitu. Ya, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'alna sudah ada. Jadi karena dia sudah ada sigoh khususnya, maka tidak perlu fi'il mudhari' itu kemasukan lamul amr. Karena sigoh mukhatab dan mukhatabah untuk fi'il amr itu sudah dibuat khusus oleh orang Arab. Itu if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'alna. Hakada. Makanya di dalam fi'il mudhari' jawazim yang kemasukan lamul amr itu hanya goib, goibah dan juga mutakalim. Sedangkan mukhatab, mukhatabah tidak ada. Karena sigohnya sudah ada. Itu unsur, unsuro, unsuru, unsuri, unsurna. Nggak ada liansur. Nah ini yang menjadi pembahasan hangat antara orang Basra dan orang Kufah yang akan kita singgung nanti di pembahasan fi'il amr. Oke, ini maklum dan majhul juga bisa. Tadi yang saya katakan, maklum dan majhul, maklum dan majhul. Waqis ala hadza. Ya. Liyadrib wal apa itu? Benar liyadrib atau liyudrib. Liyadrib ya. Wal ya'lam. Kenapa kok nggak ada mukhatabnya? Karena nggak ada Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bukan faltafrahu.
Ya, bukan faltafrahu. Meskipun kalau di selain Al-Quran itu boleh nggak kita gunakan faltafrahu? Boleh, tapi tidak fasih secara isti'mal, secara qiyas. Secara isti'mal itu fasih, tapi secara qiyas itu syadzah. Itu qiyas syadzah karena nggak ada kaidah yang mengatakan mukhatab kemasukan kemasukan fiil lamul amr, kira-kira seperti itu. Nah, itu waliyadkhul waliyudahrij wa ghairuha wa ghairuha. Oke, selesai ya. Wa minha, nah diantaranya juga yang jawazim, wa minal jawazim, minha baliknya ke jawazim ya. Wa minal jawazim adalah an-nahiyah. Fataqulu fi nahyil ghaib la yansur, la yansuro, la yansuru, la tansur. Nah, selama ini kan kita taunya nahi itu masuknya ke mukhatab aja. Nah, nahi itu tuh maknanya tolabut tarkil fi'il. Bedanya nahi sama nafi, kalau nafi itu tidak menjazmkan satu. Kalau nafi, kalau nahi menjazmkan. Yang kedua, nafi itu hanya nafyul fi'il. Ya, nafyul fi'il. Tapi kalau nahi tarkul fi'il. Kayak gitu. Kalau nahi itu apa? Tarkul fi'il. Kalau nafyul fi'il udah la yu'minuna billah. Ya udah, mereka tidak beriman. Di situ kita nafikan perbuatannya gitu. Sedangkan kalau la tu'min la tadrib, jangan memukul, jangan memukul. Di sini ada kemungkinan bahwa perbuatan itu sedang dilakukan, Tapi kalau la tadribu, nggak ada perbuatan pukulan sama sekali. La yadribu, tidak ada perbuatan pukulan. Tapi kalau la tadrib, perbuatan pukulan itu apa? Pasti apa? Tidak ada. Perbuatan pukulan itu bisa jadi sedang dilakukan. Contoh, beda kalau kita mengatakan la yashrobu zaidun al khamra. Zaid itu tidak meminum khamr. La tashrob khamron ya Zaid. Ya, Zaid jangan meminum khamr. Bisa saja Zaid ingin melakukan itu. Kayak gitu. Perbuatan itu akan dilakukan. Nah, itu perbedaan antara lam nafi dengan la nahi. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Kenapa dipakai la nahi? Karena perbuatannya dilakukan. Waktu itu sahabat sedang mabuk tapi sholat. Makanya pakai nahi. Kalau pakai nafi nggak sesuai dengan makomnya. Kenapa kalau nggak sesuai? Karena perbuatannya dilakukan. Ya, nggak bisa kita katakan la taqrabuna sholat. Itu perbuatan sholat itu tidak didekatkan. Padahal kenyataannya diwakinya apa? Dilakukan. Makanya pakai nahi. Nahi imma perbuatannya sedang dilakukan, ya kemudian kita mencegah, atau akan dilakukan tapi kita cegah tuh dia. Gitu ya perbedaannya. Oke. La nahya fataqulu fi nahyil ghaib la yansur. Nah, dia juga masuk ke yang ghaib. La yansuro, la yansuru, la tansur, la tansuro, la yansurna. Gitu. Wa fi nahyil hadir. Oke, wa fi nahyil hadir. Kemudian nahi yang hadir. Nahi yang hadir, maksudnya mukhatab. La tansur, la tansuro, la tansuru, la tansuri, la tansuro, la tansur, la tansurna. Wa hakada ya susairil amsila. Oke, fi'il mudhari selesai. Nah, kemudian nasartunna. Oke, dan selesai. Ada pertanyaan? Baik. Yang tadi lamul amri, kalau di syarahnya itu mukhatabnya disebutkan. Mukhatabnya disebutkan. Mukhatab yang maf'ul tapi yang majhul. Yang majhul. Iya. Iya. Apakah di situ ada perbedaan Rasul dengan kufa atau memang ada syarahnya disebutkan tapi matanya tidak?
Ya karena yang secara yang istiamal ya yang benar-benar secara kiasi itu hanya masuk kepada yang itu syaratnya apa? Syarif Syarif Jurjani ya. Ya kalau Syarif Jurjani mengatakan bahwa mukhatab masuk ke yang majhul aja. Mukhatab dan mukhatabah ya masuk ke yang majhul aja. Yang maklum nggak ada. Kenapa yang maklum nggak ada? Karena udah ada sigohnya sendiri kayak gitu. Ya. Tapi emang apa namanya? Mukhatab yang kemasukan lamul amr itu tidak dianggap qiyas gitu. Qiyasnya qiyas syadzan meskipun istimalnya fasih seperti itu. Saya cari Jurjani ya. Beliau muridnya Sa'duddin Tahtazani. Oke, kemudian amal amru bisigha wa huwa amrul hadir fahuwa jarin ala lafzil mudhari'il majzum. Ini nih, itu kalian coba diperhatikan, fahuwa jarin ala lafzil mudhari'il majzum. Nah itu di situnya, fahuwa jarin ala lafzil mudhari'il majzum. Ini yang jadi perbedaan pendapat antara Basrah dan juga Kufah, itu Basrah dan juga Kufah. Kenapa demikian? Jadi fi'il amr itu merupakan amrul hadir, memerintahkan mukhatab. Ya hadir di situ mukhatab, amrul mukhatab yang ada gitu. Karena kalau kamu memerintahkan ya ada orangnya gitu. Amrul hadir, amrul mukhatab. Fahuwa jarin ala lafzil mudhari'il majzum. Nah, dia itu mengikuti lafaz mudhari' yang dijazamkan, yaitu fa in kana ma ba'da harfil mudhari'ati mutaharrikan fatasqutu minhu harful mudhari'ah wa ta'ti bi suratil baqi majzuman fataqulu fil amri min tadahraja dahrij gitu. Nah, di sini kenapa beliau pakai jarin ala lafzil mudhari'il majzum? Karena nanti orang Kufah dan Basrah itu punya perspektif sendiri terkait fi'il amr gitu. Kalau orang Basrah mengatakan bahwa fi'il amr itu apa? Fi'il amr itu mabni gitu. Fi'il amr itu mabni. Kenapa dibilang mabni? Karena ada satu huruf yang dibuang daripada fi'il mudhari'nya. Karena ada satu huruf yang dibuang daripada fi'il mudhari'nya, maka gugurlah mu'rabnya. Itu gugurlah mu'rabnya. Itu apa namanya? Alasan daripada fi'il amr itu mabni kayak gitu. Kemudian orang Kufah mengatakan kenapa fi'il amr itu mu'rab. Fi'il amr itu apa? Mu'rab. Kenapa? Karena dia sama dengan fi'il mudhari'. Dan sama dengan fi'il mudhari'. Dan di situ yang mensukunkan fi'il amr yang mensukunkan fi'il amr itu ada lamul amril muqaddar. Ada lam amr yang disembunyikan di situ. Ya misalnya unsur takdirnya itu litansur kayak gitu. Litansur ada takdirnya di situ, ada lamul amr al muqaddar. Itu alasan orang Kufah fi'il amr itu mu'rab. Tapi orang Basrah mengatakan fi'il amr itu mabni. Ya, yang shawab itu pendapatnya Basrah seperti itu. Makanya di sini mengatakan fahuwa jarin ala lafzil mudhari'. Dia mengikuti. Bukan mengatakan fahuwa majzumun. Ya, kalau kita ikut orang Kufah, al fi'lul amr fahuwa majzumun. Tapi kalau di sini fahuwa jarin ala lafzil mudhari'il majzum. Ini menyatakan bahwa fi'il amr itu mabni ala sukun, yang dimana mabninya itu mengikuti fi'il mudhari' yang dijazamkan. Seperti itu. Yang dijazamkan kan fi'il mudhari' kalau dia yang mufrad kemasukan jazim maka disukunkan, berarti mabninya ala sukun kayak gitu.
Oke, fa in kana ma ba'da harfil mudhara'ati mutaharrikan. Kalau seandainya lafaznya itu, lafaz amrnya itu sesudah huruf mudhara'ahnya itu berharokat, ya, maka hilang tuh apa namanya huruf mudhara'ahnya. Fatasqutu minhu harful mudhara'ah wa ta'ti bi suratil baqi majzuman. Maka apa namanya huruf mudhara'ahnya hilang, lalu kita bentuk datangkan dengan surah yang sisanya, sisa yang ada itu di huruf itu. Contohnya fataqulu fil amr min tadahroja. Nah kan taknya dibuang tuh. Tudahriju ya. Tudahriju. Nah tak mudhara'ahnya itu dibuang tuh. Tak mudhara'ahnya dibuang, kemudian kita bentuk sisanya. Itu sisa dal, ha, ra dan jim. Jadinya dahrij gitu. Jadinya dahrij. Nah itu dahrij sama seperti lam tudahrij kayak gitu. Sama seperti lam tudahrij. Ya, dahrij, dahrija, dahriju, dahriji, apa nih? Dahrij, dahrijna ya. Dahrija ya, dahrija, dahrijna. Waqat apa nih? Waqatil, watakassar, wataba'ad, watadahraj. Oke. Wa in kana ma ba'da harfil mudhara'ati sakinan. Tapi kalau seandainya dia sukun, fatahdifu minhu harfal mudhara'ah wa ta'ti bi suratil baqi. Maka apa namanya huruf mudhara'ahnya dibuang, tapi apa namanya kita bentuk dengan sisa yang ada di situ hurufnya. Majzuman, mazidan fi awali hamzah, di mana majzuman mazidan yang ditambah di awalnya itu hamzah wasal maksurah. Illa an yakuna ainul mudhari' minhu madmuman. Tetapi ain mudhari'nya di situ didommahkan. Fatadummuha, fataqul unsur, unsura, unsuru, ya misalnya. Jadi ini hamzah wasal kadang-kadang kasihan juga, apa namanya? Misalnya ini nasoro. Ya, beda tadi sama yang hurufnya ada 4. Tadi dahroja yudahriju, tudahrij gitu. Tudahrij kalau huruf mudhara'ahnya berharokat, maka ini dibuang. Ya, dibuang, kemudian kita bentuk sisanya. Sisanya jadi dahrij. Dahrij. Nah, ini kita lihat di sini ada dahrij. Dahrij sisa daripada tak yang dibuang. Kemudian dahrij i'rabnya ini bimanzilati lam tudahrij. Nih manzilahnya sama i'rabnya dengan lam tudahrij. Karena fi'il amr yujzamu ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dia dijazamkan sesuai dengan fi'il mudhari' penjazamannya. Seperti itu. Nah, nasoro kita lihat fi'il mudhari'nya yansuru. Karena apa namanya? Huruf sesudah mudhari'ahnya sukun, ya kita lihat nih. Jadi kan kita lihat ma ba'da huruf mudhari'ahnya. Ini kan berharokat. Ini kan berharokat nih huruf mudhari'ahnya. Kemudian sesudahnya sukun. Nah, berarti huruf mudhari'ahnya dibuang. Kemudian jadi apa? Ansur gitu. Ya nggak mungkin kan ansur gitu ya. Maksa banget, takalum banget kan. Nah, sisa nih si ansur ini nih. Apa namanya? Sur, mana sur gitu. Nah, nggak mungkin tuh orang Arab memulai kalamnya itu dengan ansur ini, dengan sukun. Kayak gitu. Kenapa? Karena ada ngedennya tuh nanti. Ansur gitu. Nggak mungkin tuh. Maka harus ditambahkan hamzah wasal. Nah, ini mau nggak mau hamzah wasal butuh nih. Ya kita butuh dengan namanya hamzah wasal. Kasihan dia, diperluinnya di awal doang. Di akhir nggak dibutuhin dia. Nah itu, apa namanya hamzah wasal. Dibutuhin kan ya hamzah wasal ya? Di awal doang. Di akhir rasul khotimah dia. Di awalnya doang dia cerah nih. Akhirnya gelap dia. Apa? Unsur kayak gitu. Nah, ini hamzah wasal. Makanya jangan sampai kayak hamzah wasal ya. Apa namanya? Unsur. Mas Abid sakit sih. Oke.
Nah, sebutin mana yang penyakit yang sakit, mana yang sakit apa? Dah, oke, unsur. Makanya ditambahkan hamzah wasol. Kenapa? Hamzah wasol ini datang ketika awal daripada huruf sebuah kalimat itu sukun. Maka datanglah hamzah wasol. Kayak gitu. Nggak apa-apa, awalnya dibutuhkan. Yang penting jadi anfa'uhum linnas. Kayak gitu. Iya, berarti kamu kalau kamu tuh mengerjakan sesuatu yang penting lillah gitu. Kalau kamu mengerjakan sesuatu tiba-tiba kecewa, ya berarti kamu bukan lillah, berarti lil akhari. Ada sesuatu yang kamu tuju di situ. Gitu. Ya, oke. Selesai. Itu ya. Unsuro, makanya minhu madmuman. Makanya di situ kita lihat ainul mudhoreknya. Kenapa kok didomahkan hamzah wasolnya? Karena ittiba'u li harokati ainil mudhorek, karena mengikuti harokat ain mudhoreknya, yaitu dhammah. Kayak gitu. Kemudian unsur, unsuro, unsuru, unsuri, unsurna, unsuro, unsurna. Wakada idrib, begitu juga idrib. Wa'lam. Kemudian kalau fathah yaftah itu bukan aftah ya. Kenapa bukan aftah? Agar tidak iltibas dengan huruf mudharaah yang hamzahnya itu aftahu. Makanya tetap iftah gitu. Wa'lam wan qati' wajtami' wastakhrij gitu. Apa nih? Waftahu ya. Apa itu di situ apa? Wafatahu apa waftahu? Wafatahu ya, wafatahu hamzah akroma. Mereka memfathahkan hamzah akroma jadi akrim. Akrim binaan alal aslil marfu. Fa inna asla yukrimu apa? Di situ. Yuakrimu ya. Yuakrimu. Makanya akrim. Nah, wa'lam annahu idza jtama'a ya, wa'lam annahu idza jtama'a ta'ani fi. Bentar. Nah ini fi'il amr udah selesai. Fi'il amr udah selesai. Enggak ada lagi pembahasannya. Ya. Tadi kita nih guys, kita lihat ini ya, lian surna. Ini namanya nun niswah atau nun jamak kayak gitu. Nah nanti kalau di mukhoto nanti ada nasor tunna, nasor tunna. Terus unsur, unsuru, unsuri, unsurna. Kemudian apa lagi? Nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna. Nasorna. Nah ini nasorna, unsurna. Tapi giliran di sini nun jamaknya itu apa? Ada tasdid dan juga ada harokat sebelumnya. Ini kan sebelum-sebelumnya kita lihat ini sukun semua nih. Tuh, sukun. Tapi di sini ada harokat. Nah, di sini kan menimbulkan sebuah pertanyaan. Karena secara kaidah setiap ada nun niswah sebelumnya pasti sukun. Setiap ada nun niswah pasti sukun sebelum nun niswah. Nah, ini contohnya. Erna kayak gitu. Surna sama nasorna kayak gitu. Tapi kalau di nasortuna kenapa sebelumnya berharokat? Kenapa berharokat? Harusnya kan nasor tuna gitu. Nasor tuna harus seperti itu. Ya, karena tansurina enggak ada tuh, tansurina enggak ada. Karena nun niswah nun jama itu enggak ada tasdidnya. Kenapa kok di sini pakai tasdid di fi'il madinya nasor tuna? Nah, tujuannya untuk menjaga kaidah ini. Untuk menjaga kaidah ini, karena kaidahnya setiap nun niswah itu sebelumnya pasti sukun. Makanya dia ditambahin nun tasdid. Kayak gitu, nun tasdid. Makanya kan nun tasdid itu nunnya dua ya, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Makanya nasor tunna. Nah, supaya menjaga kaidah sebelumnya tetap sukun kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Ada yang mengatakan asli nasortunna itu nasortumuna gitu. Kemudian mim diganti menjadi nun kayak gitu. Mim diganti menjadi nun, akhirnya diidghamkan jadi nasortunna. Kenapa diidghamkan? Nanti akan kita bahas di pembahasan di yang alami ini. Wa'lam annahu, nah ini udah selesai ya, fiil madhi, mudhari, amr sudah tuntas, sudah selesai. Nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang perubahan yang ada di mudhari, kayak gitu, mudhari ya. Wa'lam annahu idza jitama'at ta'ani, nah ini kaidah guys. Kalau ada dua ta yang berkumpul di awal fiil mudhari ya, tafa'ala dan juga di tafa'ala, berarti tatafa'alu, tatafa'alu kayak gitu. Tafa'lala ya, tatafa'lalu. Fayajuzu isbatuhuma, boleh taknya itu ada, berarti boleh. Tadahroja, tatadahroju, satu, itu kaidahnya pertama boleh. Nahu, tatajannabu, nah itu ya. Apa nih? Tatako talu, tatadahroju, itu satu. Wayajuzu hadfu ihdahuma, boleh kita buang salah satunya, itu. Salah satu apa? Taknya. Wa fit tanzil fa anta lahu tasodda, itu tatasodda asli itu. Tatasodda. Apa arti tasodda? Tasodda itu artinya suara yang diikuti. Apa namanya? Fa anta lahu tasodda ay tatasodda, wa naron talazzo ay tatalazzo. Dan juga tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Nah, kenapa kemudian aslinya kan tatanazzalu ya, dia tatalazzo itu boleh. Nah, kemudian kriterianya kenapa kok bisa boleh ya, kenapa apa dasarnya, kemudian apakah mempengaruhi makna daripada perubahan ini semua ketika taknya dibuang ya. Kemudian yang dibuang itu taknya tak yang mana, tak yang tambahan apa tak mudharaahnya kayak gitu. Tak mudharaahnya itu menjadi khilaf, dan itu akan menjadi pembahasan yang panjang, insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Alhamdulillah masih lama kita hatam ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nggak ada, apa ini, istirahat aja Ustaz. Capek. Ya Allahumma sholli ala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.